perempuan seringkali dianggap makhluk kelas 2. Bahkan sejarah pun mencatat bagaimana perempuan diperlakukan tak selayaknya manusia. Perjuangan yang panjang dalam menaikkan derajat perempuan juga tak pernah usai. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Berdasarkan catatan tahunan, Catahu 2020 dari Komnas Perempuan, tercatat 431.471 kasus kekerasan terjadi pada perempuan selama 2019. 1.277 diantaranya merupakan kasus berbasis gender yang diterima oleh Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR). Angka kekerasan terhadap perempuan juga semakin meningkat dalam 12 tahun peningkatannya sebesar 792%. Hal ini juga karena masih rendahnya level kesadaran kita atas kemanusiaan perempuan. Menurut Nur Rofiah dalam kelas Keadilan Gender Islam KGI seri 1, dia menyebutkan ada 3 level dalam kesadaran kemanusiaan perempuan. Pertama, level rendah, yakni pandangan bahwa manusia itu hanyalah laki-laki dan perempuan bukanlah manusia. Level ini memandang bahwa segala kemaslahatan, manfaat, adalah untuk laki-laki, sehingga laki-laki dianggap sebagai subjek tunggal dan perempuan adalah objek. Kedua, level menengah, yakni perempuan sudah dianggap sebagai manusia, tapi masih menggunakan standar laki-laki. Hal ini mengakibatkan pengalaman-pengalaman khusus yang terjadi pada perempuan seringkali diabaikan karena memakai kacamata laki-laki sebagai standarnya. Terakhir, level tertinggi yakni pandangan bahwa laki-laki dan perempuan juga adalah manusia, sehingga standarnya pun sama dan sekaligus memperhatikan pengalaman khusus pada perempuan. Pada level tertinggi, keduanya dapat merasakan maslahat yang sama. Hal ini mungkin dianggap bahwa perempuan diberikan hak istimewa. Namun, jika melihat pada kekhasan perempuan, maka perlu ada fasilitas khusus untuk perempuan. Memanusiakan yang lain juga terlihat pada orang tanpa kebutuhan khusus dan orang dengan kebutuhan khusus. Ketika melihat keduanya, tentu perlu ada fasilitas tertentu bagi orang dengan kebutuhan khusus, seperti perlu ada lift atau jalan tak bertangga bagi pengguna kursi roda. Begitu pula dalam memanusiakan perempuan, karena perempuan juga memiliki kebutuhan yang tak dimiliki oleh laki-laki. Hal ini seperti fasilitas ibu menyusui, cuti haid, ataupun penyediaan pembalut pada P3K. Perlu waktu yang lama dalam menyadarkan pemahaman bahwa perempuan juga manusia. Bahkan setelah Al-Quran turun dengan berbagai firman Allah dalam menyerukan kesetaraan gender juga masih belum banyak kemajuan dalam hal ini. Padahal sebagai umat yang beriman, firman Allah perlu diperhatikan dengan seksama. Belum lagi jika kita melihat pada tradisi Arab jahiliyah yang merendahkan perempuan bahkan hingga memperjualbelikan atau mewariskannya. Selain itu, di masa sekarang juga masih banyak laki-laki yang lebih ingin perempuan untuk patuh pada laki-laki atau suami daripada bekerja sama atau mubadalah, kesalingan. Padahal Al-Quran sudah tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah manusia, yakni di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat tersebut sudah jelas menyebutkan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." Hal ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan juga manusia, karena dari mereka lah lahir manusia-manusia lainnya. Lanjutan dari Quran Surat Al-Hujurat juga menyebutkan bahwa perbedaan dari laki-laki dan perempuan adalah dari segi ketakwaan kepada Allah. Selain itu, laki-laki dan perempuan juga sekunder di hadapan Allah sebagai hamba dan keduanya primer sebagai makhluk untuk menjadi khilafah fil ard, pemimpin di muka bumi. Perempuan bukan pula hamba bagi laki-laki, sebab keduanya sama-sama hanya hamba Allah. Hal ini sudah tersurat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang memiliki arti, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Bahkan jika berbicara dalam sudut pandang Islam, maka memang perempuan derajatnya sama seperti laki-laki. Hal ini terlihat dalam pandangan bahwa perempuan juga manusia yang rohnya kekal, bisa mendapatkan pahala, bisa masuk surga. Bahkan perilaku-perilaku yang merendahkan perempuan seperti dilacurkan, dihadiahkan, atau dijadikan jaminan hutang pun sangat dilarang keras oleh Islam.
Meskipun di awal kemunculan Islam atau tersurat di Al-Quran bahwa laki-laki memiliki kekuatan lebih, tetapi tujuan akhirnya tetaplah memanusiakan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai ayat, contohnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang membicarakan poligami yang dahulu tak terbatas, kemudian diberikan batasan dan bersyarat, yakni mesti adil. Syarat yang diberikan pun tergolong berat, sebab dijelaskan di ayat lain bahwa manusia tak akan pernah dapat berlaku adil. Sehingga tujuan utama dari ayat tersebut adalah monogami. Pastilah Allah menurunkan firman-firman-Nya bukan tanpa alasan, sebab banyak pula kemudaratan dalam poligami, khususnya bagi perempuan. Tentu perlu penjelasan yang lebih panjang untuk setiap kasus yang berkaitan dengan perempuan seperti warisan ataupun hukum perempuan sebagai saksi. Namun yang perlu kita ingat dan perlu kita tanamkan adalah kemanusiaan perempuan itu penting dan perlu diperhatikan. Perempuan adalah hamba Allah, begitu pula laki-laki, sehingga tak perlu saling menyembah. Tapi perlu bekerja sama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Jika Allah saja memberikan kesadaran untuk memanusiakan yang lain, maka alasan apa lagi yang membuat kita merendahkan orang lain?